Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana uh, rahmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Dewan Guru dengan staf, kemudian anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Kifayatul Akhyar yang Ibu cintai dan sangat Ibu banggakan. Pagi ini sangat indah, cerah di hari ke-7 bulan suci Ramadan di tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tahun 2023 Masehi. Masih kuat ya puasanya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan untuk meraih apa nanti medalinya di akhir, yaitu takwa. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini materi yang Ibu akan sampaikan yaitu terkait hikmah puasa di bulan suci Ramadan. Ini ya materinya, judulnya hikmah puasa di bulan suci Ramadan. Baik, anak-anakku sekalian, apa saja sih hikmah puasa di bulan suci Ramadan ini? Simak ya, baik-baik. Yang pertama, ini karena Ibu tidak akan membahas apa itu pengertian puasa, apa keutamaannya, seperti apa, bagaimana puasa itu dilaksanakan. Karena mungkin materinya sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri Bapak Ibu guru sebelumnya ya. Sekarang Ibu akan fokus kepada hikmah dari dilaksanakannya ibadah puasa. Pertama, puasa merupakan sarana pelatihan jiwa, gitu ya. Jadi ketika puasa itu kita akan merasakan sangat lapar, betul ya, manusiawi, lapar, haus. Tapi tidak ada orang yang melihat kan ya ketika puasa tuh ya, ketika sendiri. Nah, kenapa kita tidak makan dan minum aja kalau lapar? Kita nahan-nahan gitu ya, tidak makan, tidak minum. Kenapa? Nah, karena puasa itu melatih muraqabah, merasa selalu dalam pengawasan Allah dan di situ ada nilai keikhlasan. Itu ya. Nah, kalau yang puasanya ikhlas, berniat mendekatkan diri kepada Allah, tidak mungkin gitu ya, maling-maling gitu, makan mumpung nggak ada orang. Nah, enggak ya. Jadi hikmahnya sebagai sarana pelatihan jiwa untuk semakin dekat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, puasa mengantarkan orang menuju takwa. Kalau ini sangat tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi puncaknya medali yang akan kita raih dari puasa adalah takwa. Yang ketiga, puasa mempersempit gerak setan. Karena ada hadis Imam Bukhari Muslim yang menyatakan inna syaitana yajri minal insan majrad dami. Sesungguhnya setan itu berjalan di tubuh manusia sesuai dengan aliran darahnya. Jadi manusia itu tidak akan lepas dari godaan-godaan setan. Nah, dengan puasa setan tuh siunin. Jadi sempit gerak setan itu bagi orang yang melaksanakan puasa. Jadi puasa supaya jauh dari godaan setan. Yang keempat, puasa ini mengurangi sifat lalai dan menambah fokus pada kebaikan. Karena apa? Nah ya, bulan puasa itu kan bulannya orang meraih kebaikan, mencapai takwa. Fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi
selama kita sebelum puasa itu kan sibuk dengan urusan-urusan kesenangan dunia. Nah, suka lalai, membuat kita lalai dari mengingat Allah. Lagi anteng main gadget gitu ya, lagi anteng main HP misalkan gitu ya, main game, main IG, Facebook, TikTok apalagi ya seru-seruan TikTok. Pas denger azan teh kadang-kadang, ah ke deui diengke-engke gitu, jadi lalai dari mengingat Allah. Nah dengan puasa, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, membuat hati lebih terfokus kepada Allah dan amal-amal yang soleh, yang tadinya tara maca Quran jadi maca Quran. Karena dalam bulan puasa itu kan kita tahu ya, baca Quran itu pahalanya bukan hanya per ayat, apalagi per surat, tetapi per huruf. Alif, lam, mim. Nah, itu kan ada 3 huruf, berarti 3 kali 10 di bulan puasa dikali lagi 10 berarti 300 tuh hanya satu ayat tungkul. Gitu di bulan puasa. Semakin bersemangat orang fokus gitu ya kepada Allah dan amal-amal soleh dengan puasa. Kemudian puasa juga meningkatkan rasa syukur dan kepekaan kepada sosial. Betul nggak? Coba ya, ketika kita misalkan puasa dari subuh sampai maghrib, ada lapar dan eh, haus melanda diri kita. Nah kadang-kadang kita tuh, alhamdulillah, begitu buka tehnya ada makanan, masih bisa makan, merenan kieu gitu ya. Nah jadi merenan kieu orang yang suka kelaparan, orang miskin yang tidak punya makanan, teu niat puasa ge da puasa we, da teu aya anu bade diemam. Nah, kita makan cuma sementara nih, alhamdulillah Gusti Allah terima kasih atas karunia yang Engkau berikan kan gitu. Jadi tumbuh rasa syukur. Kemudian rasa lapar juga selama puasa teh menimbulkan empati atas kelaparan orang miskin. Akhirnya apa? Suka ada tumbuh, ih karunya atunya bisi tah bangsa anu apa namanya? Yang suka di jalan musafir gitu ya, ih kayaknya teh bisi belum punya uang untuk makan, diberi uang. Atau misalkan diberi makanan kalau kita punya makanan lebih. Pokoknya dengan puasa itu orang akan semakin meningkat rasa syukur kepada Allah dan juga kepekaan. Makanya suka banyak ya di bulan puasa mah yang senang berbagi gitu di bulan puasa. Karena itulah hikmah daripada puasa. Nah, terakhir puasa juga baik untuk kesehatan. Ini ya, puasa memberikan kesempatan pada alat pencernaan kita untuk istirahat. Kan ari anu sok mam wae mah nya hayo we meusina teh ngagayem-ngagayem sare, ngagayem-ngagayem tunduh, kan gitu ya. Nah, sementara di bulan puasa mah istirahat pencernaan. Kan mesin juga ya, logikanya mesin juga suka capek kalau dipakai terus ya. Nah, istirahat sejenak. Manusia juga sama, tidak kerja 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 terus kan ada istirahatnya. Nah, puasa memberi kesempatan bagi tubuh kita untuk melakukan proses detoksifikasi. Makanya gini di bulan puasa mah ada taraweh. Taraweh itu artinya teh santai. Jadi kalau sholat taraweh rurusuhan itu bukan taraweh. Karena taraweh itu hakikatnya secara bahasa mah santai, istirahat. Nah, setelah kita lapar, nahan dari dari subuh sampai maghrib, nah kemudian kita makan, kadang-kadang sahabakna misalkan makan teh, you know sahabakna. Nah, kita udah, segala dimakan gitu ya, karena baru menemukan makanan dari subuh sampai maghrib misalkan. Terus dimakan, nah akhirnya kan kaget, pencernaan kita teh kaget, alat giling makanan kita kaget. Nah, kemudian kok Allah tuh supaya kita tidak terlalu numpuk gitu ya, digerakkan dengan gerakan-gerakan sholat supaya menyehatkan. Jadi puasa juga baik untuk kesehatan. Makanya kalau ingin semakin sehat setelah puasa itu taraweh, jangan lupa. Taraweh itu jadi bukan tarasawareh. Awas ya, taraweh itu ya harus dikerjakan, tapi santai begitu ya, jangan dibawa rusuh. Itu. Nah, di antara dari hikmah-hikmah puasa. Nah, untuk diperhatikan tentang hikmah puasa, jangan lupa niat awalnya. Ya, hendaklah dengan puasa itu meniatkan untuk mendapatkan hikmah syar'i terlebih dahulu. Apa hikmah syar'i dari puasa? Hikmah syar'i dari puasa adalah mencapai derajat takwa. Mencapai derajat takwa. Dengan apa takwa teh? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah takwa. Gitu ya. Pokoknya selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jangan meniatkan puasa hanya untuk mendapatkan hikmah duniawi. Contohnya bade saum ngalah langsing singset. Nah, itu berarti hikmah duniawi itu mah.
bari puasa ngarah jajan awet, engke kanggo lebaran, meser acuk lebaran, oh bukan itu ya. Niat puasa yang utama adalah mendapatkan derajat takwa, itu hikmah syar'inya. Begitu barangkali ya. Nah, mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan walaupun singkat tapi bermanfaat. Ya, jadi to the point Ibu mah. Kalau diminta hikmahnya ya itulah hikmah di antara dari puasa di bulan suci Ramadan. Semoga semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa dijalankan buat kalian dan bisa didapatkan oleh kalian yang sedang melaksanakan ibadah puasa ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Itu saja mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi bagi kita